Kemarin yang ke Kendal itu dengan rangka apa? Ya, memastikan bahwa produk yang dibawa ke Abu Dhabi sebagai contoh dan sangat diapresiasi karena kualitasnya baik dan sudah ada repeat order sebanyak 400 kilo. Itu betul-betul nanti apabila ordernya besar itu dari produk apokat dari Desa Peron betul-betul siap itu siap manajemen apa dari persiapan panen sampai cek kualitinya sehingga harus ada quality control, kemudian juga ada cara packingnya yang benar karena ini produk yang sangat butuh manajemen yang hati-hati, memastikan itu aja. Dan kita lihat memang ternyata saya lihat perlu gudang besar untuk persiapan itu. Kalau kuantitinya dari Kendal sendiri mencukupi, Pak? Kalau diekspor ke Kalau nantinya karena ini yang mengambil adalah Lulu Hypermarket, itu mereka memiliki kurang lebih 250 outlet, gede sekali. Bayangkan kalau sehari 10 kilo saja, berarti sehari sudah 2.500 kilo. Kalau 10 kilo, dan nggak mungkin itu, pasti lebih dari itu. Jadi ini memerlukan persiapan manajemen yang baik dan saya dan tim ke sana dalam rangka ingin ikut membantu mempersiapkan itu. Sudah ada perkiraan Pak mungkin kapan mulai ekspor? Kan sudah yang tadi saya sampaikan tadi yang 400 sudah. 400. Iya, tapi ini enak sudah kirim 150, kirim lagi ada repeat 400, repeat ordernya akan membesar. Ya proses awalnya biasanya dalam bisnis seperti itu, pengenalan pada konsumen, pengenalan kualitas. Kalau ada repeat order itu biasanya hati-hati, akan ada order yang lebih gede gitu. Sudah ada trustnya ya dari Lulu? Iya, kalau kualitasnya saya lihat sendiri bagus. Saya bandingkan dengan produk yang ada di sana. Kalau untuk gula arennya gimana? Gula arennya belum, jadi masih kemarin saya membawa Pak Dr. Willy Smith itu dalam rangka itu juga perlu persiapan, perlu perbaikan dari sisi kualitas produk, dari sisi produksi, semuanya perlu kita kita lihat dan diperbaiki. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Setelah diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ini gua rekam malam dan gua masih ngopi. Rokok, jangan salah sangka. Kita juga puasa. Ya, itu tadi keterangan Pak Jokowi ya. Biar kagak jadi fitnah, tuduhan, prasangka buruk kepada Pak Jokowi. Ngapain sih Pak Jokowi ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, ke toko ngeliat buah-buahan, dan kemarin ke Kendal ngeliat perkebunan dari alpukat, dan juga satu lagi gula aren, pohon aren. Nah, inilah beliau sudah tak jadi lagi presiden, beliau tetap bermanfaat, ya kan, mempromosikan produk-produk asli Indonesia buatan petani, dan ini menolong para petani di Indonesia agar buah-buahannya bisa dinikmati oleh warga luar. Artinya kualitas kita bisa diakui dunia bahwasannya buah-buahan di Indonesia juga mantap-mantap. Nah,
Dengan begitu para petani kita jadi tertolong sama Pak Jokowi ya kan. Income yang masuk jadinya begitu. Nah, ini kan mantap namanya. Beliau ini bermanfaat untuk masyarakat. Ya, jangan salah sangka beliau ke sana ke sini ngelihat ketua petani kopi, petani alpukat, aren dan lain-lain itu mungkin maksudnya begitu. Kalau kita berpikiran jernih begitu. Ya selama ini Pak Jokowi memang sangat luar biasa. Hubungannya pun luas dan hubungan luas Pak Jokowi ini dimanfaatkan sama Pak Jokowi untuk membantu para petani atau orang-orang Indonesia yang ingin mengembangkan sayapnya di bisnis. Ya, itu kan luar biasa ya. Iya, jangan pikirannya tuh aneh terus. Aduh, kacau kalau kita negeri kita tuh ngeliat pemimpin jelek terus. Agak ada bagusnya. Ya, nah inilah manfaatnya Pak Jokowi ya. Beliau memberikan manfaat kepada masyarakat ya. Tapi walaupun begitu, masih aja ada yang nyinyir atau macam-macam lah. Dan kita kenal salah satu tokoh yang selalu nyerang. Bukan salah satu sih, banyak tokoh sebenarnya yang masih agak suka banget sama Pak Jokowi. Rumahnya digeruduk masyarakat untuk silaturahmi aja, iri, nyinyir. Ya begitulah. Artinya dia kagak bisa tuh ngelihat sesuatu hal yang baik ya. Apalagi kalau gua sebagai umat muslim ya. Kalau ngeliat orang tuh ya jangan gampang nuduh-nuduh lah. Apalagi faktanya nggak ada, buktinya kagak ada. Itu jadi kacau. Ya, ini ada bapak bukan partai politik ya yang merespon perkataan dari Rocky Gerung bahwasannya sejuta kejahatan Pak Jokowi, Megawati nol kejahatan. Kocak juga ya. Sejuta kejahatan Pak Jokowi banyak bener. Udah kayak ini dia apa namanya maha kuasa Tuhan udah bisa nyatet sejuta sejuta kan susah banget itu kalau nyatet kesalahan orang tuh sejuta susah bener. Nah ini ada tanggapan dari bapak bukan partai politik ya dan beliau ini memang sangat luas lah menurut gue walaupun para penyinyir atau pembenci Pak Jokowi itu nyerang beliau karena buku-bukunya di belakangnya banyak tuh. Nggak tahu juga gue udah dibaca apa belum. Tapi yang pasti dari kata-kata beliau penyampaian ini ya luar biasa juga beliau bisa menanggapi sesuatu hal lah menurut gue. Ya nggak jauh-jauh lah dari Rocky. Pak kalau Rocky kan imajinasinya tinggi banget. Sana sini ngalor ngidul intinya sampai kena tuh dapat Pak Jokowi. Begitu juga para kaum penyinyir yang pembenci Pak Jokowi. Nah nih kita simak saja apa kata Bapak bukan partai politik. Let's go. Teman-teman masih ingat dengan statement dari Bang Rocky Gerung yang bicarakan tentang skala perbandingan kejahatan yang dilakukan antara Pak Jokowi dan Bu Megawati. Ada satu statement yang menurut saya sulit untuk bisa dinalar, ya, diterima dengan akal sehat, ya, kecuali dengan akal yang sifatnya dungu, ya, yaitu skala perbandingan kejahatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan Bu Mega itu 1 juta banding 0. What? Baik teman-teman, ketika saya menonton ini kembali, sebenarnya sudah beberapa kali saya mendengar statement itu, tetapi sepertinya saya tergerak untuk mulai mencoba untuk membahas itu, mengargumentasikan sesuatu yang menurut saya perlu untuk kita diskusikan. Ya, bagaimana bisa melihat, menalar tentang statement perbandingan, skala perbandingan kejahatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu 1 juta, ya, boleh dikatakan 1 juta kejahatan, sementara Bu Megawati 0. Nah, ini sebenarnya sasaran Rocky Gerung ini kepada siapa? Apakah sebenarnya kepada Pak Jokowi
atau sebenarnya ya ironi kepada paradoks kepada Bu Megawati Soekarno Putri ya mau mengatakan jangan lihat Pak Jokowi yang 1 juta tapi lihat yang 0 ini. Ya, tapi juga ya tentu tidak fair, tidak juga menurut saya baik untuk melakukan skala banding kalau kita tidak punya data-data atau membangun pandangan kita, tesis kita, argumentasi kita berbasis pada data faktual. Benarkah Pak Jokowi melakukan kejahatan 1 juta? Ini mengingatkan saya pada statement dari para pendukung yang mendukung pikiran kedunguan Bang Rocky Gerung ya, yang mengatakan ketika beliau menonton konten saya dan kemudian marah dalam pengertian tidak sependapat dengan kata-kata saya, dan kemudian mulai menyerang sisi intelektualitas yang saya miliki dengan mencoba untuk membaca dan menarasikan tentang barisan buku yang saya miliki dan mengatakan bahwa Pak Rocky Gerung itu sudah membaca 1 juta ya, dan Anda baru hanya display buku dan sebagainya. Buat saya nggak ada masalah kalau orang bertanya kepada saya berapa buku yang sudah saya tamatkan, saya hanya mengatakan lebih dari 1. Ya, terserah dari teman-teman mau memaknai itu sebagai apa ya. Tapi saya tidak berani mengatakan jumlah yang persis dan sebagainya, apalagi mau mengatakan saya sudah baca buku 1 juta karena itu impossible. Saya sudah uraikan dalam konteks apa yang pernah saya sampaikan ketika Bang Rocky Gerung punya usia 65 tahun, dari 1 tahun 365 hari, dan dihitung dari 1 hari pertama Rocky Gerung hadir di muka bumi dan sudah membaca buku, menamatkan 1 buku 1 hari, ya juga itu tidak menyentuh angka ratusan ribu ya. Jadi sesuatu yang menurut saya impossible ya untuk dilakukan. Nah, jangan sampai ini kemudian ya, sebenarnya yang saya mau bahas ini bukan persoalan kejahatan Pak Jokowi atau juga kejahatannya Bu Megawati ya. Saya tidak mau bicara tentang itu. Saya hanya mau bicara 2 hal. Yang pertama bicara tentang margin error ya. Bahwa setiap pemerintahan itu selalu memiliki margin error. Kalau kita melakukan survei atau riset-riset yang kita lakukan, kita kan mematok sebuah angka margin error sekian persen ya, apakah 1%, 2%, atau 5% ya, atau 0,5 dan seterusnya ya, berapapun yang dipatok dan sebagainya. Jadi harus mengatakan bahwa tidak mungkin ada pemerintahan yang tidak memiliki margin errornya. Nah, mengevaluasi tentang kinerja pemerintahan, negara, institusi apapun itu secara personal tidak bisa dilihat dari satu variabel tertentu. Ya, harus dilihat bahwa kalau bicara tentang negara, kita bicara tentang suprasistem. Ya, jadi berarti analisis atau evaluasinya juga bersifat sistemik, jadi tidak bisa parsial. Ya. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama bahwa sebenarnya yang dibidik oleh Pak Bang Rocky Gerung ini sebenarnya ingin membangun mindset, ya, ingin mencoba untuk melakukan framing, ya, mengkerangkai pikiran publik tentang apa yang Pak Jokowi lakukan. Tapi saya percaya ya, ini karena persoalan di ujungnya ada Gibran Rakabumi ya, yang ingin sebenarnya dihentikan oleh mereka, sehingga kalaupun mereka katakan bidik bintang kalau tidak sampai jatuh di bulan, sebenarnya dia mau mengatakan bidik Jokowi kalau nggak sampai jatuhnya di Gibran. Nah, inilah sebenarnya bagaimana cara menjatuhkan Gibran. Di konten sebelumnya saya sudah mengatakan ya, bidik pikiran dari semua orang-orang yang ada di Indonesia yang punya potensi sebagai pemilih ya, yang akan memilih, menjatuhkan, memberikan pilihan suaranya kepada siapapun. Nah, proyeknya di situ kan sudah jelas, ini proyek long term ya, jangka panjang dalam konteks 5 tahunan persiapan. Nah, inilah yang akan digedor-gedor terus ya. Inilah yang kemudian akan di-bold terus-menerus, di-maximize, di-amplify atau apapun namanya itu, agar supaya pikiran publik terframing sedemikian rupa bahwa saya kira Anda harus membatalkan pilihan referensi terkait dengan Gibran for the next president. Itu digarap dari sekarang. Jadi yang perlu kita hadang itu adalah dalam artian membiarkan masyarakat itu betul-betul menerima satu kinerja dari pemerintah, dari siapapun itu yang kemudian bisa menimbulkan tingkat trust atau kepercayaan mereka terhadap siapa yang akan memimpin Indonesia the next ya presiden. Dan itu dilakukan secara alami, tidak not by design, apalagi by design dalam konteks rancangan framing negatif atau bicara dalam konteks teori labeling ya, melabelkan tentang
Gibran sebagai dinasti yang meneruskan tentang 1 juta ya dosa-dosa Jokowi dan sebagainya. Ini kan framing jahat ya. Framing yang menurut saya walaupun disampaikan dengan tutur kata yang tertawa dan penuh dimensi retorik ya. Menurut saya kita perlu mengungkap itu, kita perlu menguliti itu ya. Agar supaya publik melihat secara jernih bahwa memberikan statement terkait dengan 1 juta skala banding kejahatan yang dilakukan 1 juta untuk Pak Jokowi, nol yang dilakukan oleh Megawati, ini semuanya hanya sekedar sebuah retorika bombastis yang menurut saya tidak nol kebenaran, itu nol kebenaran, persis nol kebenaran ya. Yang sebenarnya ditarget oleh Bang Rocky Gerung itu adalah sekali lagi mindset publik, bagaimana ditanamkan benih-benih kebencian, benih-benih ketidakpercayaan kepada semua yang merupakan legacy Jokowi, yang merupakan perpanjangan tangan dari Pak Jokowi termasuk Gibran, dan juga nanti akan dilihat langkah-langkah politik dari Mas Kaisang. Buat teman-teman sobat partai politik, ini tanggung jawab moral kita, tanggung jawab etik kita, walaupun banyak orang yang kemudian menyodorkan, mengatakan bahwa BPP buta terhadap realitas tentang Mulyono dan sebagainya. Sebenarnya kalau dia mengatakan Pak Jokowi, saya jauh lebih percaya pada statement beliau, tapi ketika dia sudah mengatakan Mulyono, menurut saya ini dimensinya dimensi emosional. Ya, driven by emotional, not driven by fact ya. Digerakkan oleh fakta kebenaran yang sesungguhnya. Jadi catatan saya di sini, waspada terkait dengan semua framing-framing, semua label-label yang kemudian diberikan kepada siapapun, kepada Pak Jokowi, Gibran, kepada Pak Prabowo, kepada cita-cita masa depan, ya, asta cita kita dan yang lain-lain. Kita semua berkumpul di tempat ini, di ruang bukan partai politik, untuk sama-sama belajar, untuk menghadang ya berbagai macam niatan-niatan yang menurut saya akan membuat mendekonstruksi ya gagasan tentang Indonesia emas yang sedang kita impikan bersama.